Tuhan dengan tema Mahakarya Allah. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ada banyak mahakarya di dalam peradaban manusia yang ditemukan, yang dibuat oleh manusia. Piramida di Mesir itu sudah dibuat 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi waktunya sudah sangat lama, sampai hari ini masih ada. Itu ada satu keajaiban dunia yang menjadi mahakarya manusia di peradaban yang belum secanggih kita. Itu terjadi 2000 tahun, 2500 sebelum Masehi. Belum ada teknologi seperti kita. Maka di dalam peradaban itu, bahkan sampai hari ini sulit untuk dijelaskan bagaimana piramid itu bisa jadi. Tetapi itu adalah mahakarya daripada manusia. Kita geser sedikit. Di Indonesia ada Borobudur. Itu muncul, dibuat pada abad yang ke-8. Menjadi salah satu juga yang menjadi mahakarya dari peradaban manusia. Masih banyak hal lain yang berkaitan dengan peradaban manusia yang di dalamnya ada mahakarya manusia itu. Dari sisi seni lukis, dari abad ke-16, ada satu lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, yaitu Mona Lisa. Ada beberapa. Satu Salvator Mundi yang dibeli oleh Pangeran Arab seharga hampir 7T. Tetapi ada satu yang mengesan dari lukisannya, yaitu Mona Lisa. Tawa senyumnya itu sulit untuk dijelaskan. Masih jadi teka-teki. Dan itu adalah mahakarya dalam dunia seni lukisan. Masih ada lagi simfoni dari Beethoven. Masih ada di abad ke-19 juga muncul yang tadi saya sudah katakan Beethoven itu. Lalu kemudian di abad 20, akhir abad 20 yang juga mengubah tatanan dan peradaban manusia. Ada penemuan internet. Dari internet ini sekarang kita boleh berselancar di dunia maya, bisa melakukan banyak hal dengan kemajuan yang ditemukan di akhir abad ke-20 itu. Dan itu ada satu mahakarya manusia yang pernah, bahkan sampai hari ini, masih ada dan masih kita nikmati. Tetapi saudara, dari semua mahakarya yang boleh disebut, yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, yang pernah kita laba dan kita alami, tidak ada satupun yang bisa menandingi mahakarya daripada Tuhan kita. Manusia membuat sesuatu dari yang sudah ada menjadi ada. Tetapi Allah membuat dari yang tidak ada bahan sama sekali menjadi Allah, menjadi ada. Itu ex nihilo, tetapi istimewa. Lebih daripada itu, mahakarya Allah bukan hanya sekedar Tuhan mencipta bumi ini, mencipta benda-benda angkasa. Lebih daripada itu. Sebenarnya satu kunci mahakarya ilahi, satu kunci daripada mahakarya Allah, itulah saya dan saudara. Itu yang disebut sebagai Adam, yang disebut sebagai manusia, yang diceritakan di dalam kisah penciptaan. Tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan orang mati, memberikan hidup pada tanda liat, tapi Tuhan dapat melakukannya. Siapa yang bisa menandingi? Maka ini yang tidak mungkin tertandingi, yang saya sebut sebagai mahakarya Allah. Mahakarya yang tidak mungkin dapat disamai oleh apapun, oleh siapapun. Di dalam lintasan zaman, tidak mungkin ada yang menyamainya. Mahakarya Allah begitu ajaib, dan kita bersyukur, saya dan saudara, kita adalah mahakaryanya. Sekarang mari kita memperhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca, yang menjadi pembanding daripada apa yang sudah saya katakan sebagai mahakarya Allah. Ayat yang saya baca tadi memang tidak secara eksplisit mengatakan pembandingnya dengan alam semesta. Setidaknya ada dua hal yang akan saya sampaikan sebagai pembanding, sehingga kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa manusia adalah mahakarya Allah. Yang pertama pembandingnya adalah alam semesta. Yang kedua pembandingnya adalah ciptaan manusia, ciptaan Allah sebagai makhluk yang pernah ada, yang sudah ada, yang sedang ada. Jadi saudara, yang pertama mari kita memperhatikan perbandingan dengan alam semesta. Saudara, alam semesta, universe, itu terdiri dari 2 triliun galaksi. Saya ulang kalimat ini. Alam semesta kita, yang di dalamnya ada bumi yang kita pijak, yang kita hidup di atasnya, terdiri dari 2 triliun galaksi. Lalu satu galaksi itu terdiri dari miliaran, ratusan miliar benda-benda angkasa di dalamnya. Saya sudah katakan, di universe ini ada 2 triliun galaksi. Satu galaksi miliaran benda-benda angkasa. Lalu di antara 2 triliun ini, di dalamnya ada satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Lalu galaksi Bima Sakti ini yang terdiri sampai hampir 400 miliar benda-benda angkasa. Ada satu bagian di dalamnya yang disebut sebagai tata surya. Dan tata surya ini terdiri dari matahari, planet-planet,
satelit-satelit alami, meteorit, asteroid, dan benda-benda angkasa lain. Totalnya miliaran, ratusan miliar benda-benda angkasa. Saya ingin sampaikan ini supaya saudara perhatikan siapa kita, apa kita, sehingga Tuhan memperhatikan kita yang ada di dalam bumi ini. Saudara perhatikan. Jadi dari tatanan tata surya ini kecil dibandingkan dengan alam semesta dan universe yang begitu besar, kecil. Tapi sekarang saya perhatikan tata surya yang menjadi pusat adalah matahari, lalu nanti ini kita sudah belajar itu, di dalamnya ada bumi, planet-planet. Kemudian di dalam bumi inilah, hanya satu tempat inilah, satu-satunya tempat yang dimungkinkan untuk makhluk ciptaan bisa hidup. Dan bumi ini bagaikan butiran pasir dibandingkan dengan ciptaan Allah di dalam alam semesta. Butiran pasir. Dan saudara, di dalam butiran pasir ini, kita coba lagi untuk zoom in, untuk diperbesar. Disitulah saya dan saudara hidup. Di dalam bumi yang seperti butiran pasir itu, kita hidup di dalamnya. Maka kalau dalam peta, bumi saja sudah tidak kelihatan, bahkan hanya setitik. Apalagi saya dan saudara yang ada di dalamnya. Pulau Bali tidak mungkin kelihatan dalam peta, dalam konteks universe. Bumi saja seperti kecil begitu. Apalagi kita yang di dalamnya dan semua yang ada di dalamnya. Terlalu kecil sehingga tidak mungkin bisa dijelaskan. Sederhananya begini. Kalau saya umpamakan bumi itu sebagai butiran pasir. Butiran pasir ini, lalu sekarang kita tarik lebih luas. Pada yang lebih tinggi, lebih besar, yaitu matahari. Perbandingan besar bumi dan matahari, bagaikan butiran pasir kecil. Hanya 1 milimeter. Dibanding dengan matahari itu 1 kelereng. Ya, saudara mungkin kalau kurang penglihatan dari situ, tidak lihat ada butiran pasir kalau saya munculkan di depan. Kelereng mungkin kelihatan. Perbandingannya begitu. Bumi sekecil itu, matahari seperti kelereng. Lalu sekarang saya tarik agak jauh. Perbandingannya, pakai skala. Tata surya ini, besarnya bisa mencakup rumah dengan ukuran tipe 40. Tipe 40 itu kecil. Lalu sekarang mari kita coba tarik lebih jauh lagi. Dengan galaksi yang tadi saya katakan di situ ada bumi. Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti besarnya sama, saya pakai skala, dari, jangan salah paham, dari bumi yang kecil seperti butiran pasir. Dan sekarang kita melihat galaksi. Galaksi itu besarnya, galaksi Bima Sakti besarnya seperti benua Asia. Benua paling besar, paling luas di bumi ini adalah benua Asia. Itu galaksinya sebesar itu. Lalu kalau galaksinya sebesar itu, kita coba bandingkan dengan bumi yang sekecil tadi itu. Kecil sekali. Tetapi ini belum apa-apa. Sekarang kita tarik sampai kepada universe, kepada alam semesta yang dicipta oleh Tuhan. Besarnya alam semesta itu kurang lebih sama dengan besarnya total besar bumi kita ini. Jadi kalau bumi ini sebesar, seperti tadi saya katakan, bagaikan butiran pasir, lalu saudara bayangkan alam semesta ini, seperti bumi ini besarnya. Perbandingannya begitu jauh, berjuta-juta kali jauhnya perbandingan daripada semua tatanan yang ada di alam semesta. Tetapi di sini ada rahasia menarik. Dari semua ciptaan Allah yang begitu besar ini, matanya tertuju kepada butiran pasir itu tadi. Lalu bukan sebatas pada butiran pasir itu saja, lalu terus sampai ke dalamnya menemukan ada insan-insan seperti saya dan saudara yang hidup di atas bumi. Sekali lagi, tidak ada tempat lain untuk kita dimungkinkan hidup. Saya sudah pernah menjelaskan itu. Sekarang, dari semua tatanan yang Tuhan sudah pernah cipta, yang Tuhan sudah cipta, Dia hanya memperhatikan secara fokus pada apa yang ada di bumi. Dan secara khusus, fokus sebagai klimaks daripada ciptaan Tuhan kepada insan-insan manusia. Tetapi sekarang mari kita coba perhatikan perbandingan dengan ciptaan Tuhan yang lain, dengan kita yang di dalam ini. Saudara, waktu merenungkan ini, Mazmur di dalam pasal 8, dia mengatakan, oh Tuhan, apakah kami ini? Apakah anak manusia ini? Sehingga engkau memperhatikannya. Sehingga engkau mengindahkannya. Siapa? Bukan siapa. Tapi apakah kami ini? Saudara, dari situ kita harus tahu diri. Dari mana asal kita? Minggu depan, bukan minggu depan. 2 minggu depan, kita akan merenungkan secara khusus dimensi penciptaan yang istimewa daripada manusia. Ada 3 kata kerja dalam bahasa Ibrani yang menggambarkan Tuhan mencipta kita. Mencipta, membentuk, dan itu bukan waktu ini. Kita akan merenungkan itu. Tapi sekarang kita coba fokus perbandingan dengan alam semesta. Bumi aja
sudah sebutir seperti butiran pasir, apalagi manusia. Tetapi dari semua ciptaan Allah, manusia paling berharga. Manusia adalah mahakarya Allah kita. Yang pertama. Yang kedua, mari kita bandingkan perbandingannya dengan makhluk ciptaan yang lain. Ini kita masuk pada makhluk ciptaan yang lain. Yang pertama, manusia dicipta dengan identitas ilahi. Tidak seperti ciptaan yang lain. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, manusia, laki-laki dan perempuan itu, diciptakannya mereka menurut gambar Allah. Ini identitas ilahi yang tidak mungkin kita temukan pada ciptaan lain. Tidak ada pada hewan, tidak ada pada binatang, tidak ada bahkan pada yang tadi yang besar seperti sudah saya jelaskan itu. Hanya ada pada manusia. Kita dicipta dengan identitas ilahi. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai Selem Wademut. Sebagai gambar dan rupa Allah. Sebagai imago Dei. Saudara, kata Selem itu, sekarang kita coba perhatikan ayatnya. Kata Selem itu menggambarkan satu perwakilan, satu kehadiran daripada siapa yang ada di baliknya. Saya contohkan penggunaan kata itu dalam teks. Raja yang menguasai satu tempat. Kemudian dia membuat patung. Dia menempatkan di satu tempat yang menjadi kekuasaannya. Dan patung itu menjadi lambang kehadiran, menjadi lambang kekuasaan dia pada satu tempat tertentu. Maka ketika orang melihat patung itu, orang akan berpikir ini adalah kekuasaan daripada si dia yang ada patung di situ. Ini juga yang menjadi konsep di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Kita melihat di dalam zaman-zaman itu, ada orang membuat patung karena mereka berpikir bahwa patung itu mewakili, menggambarkan kehadiran daripada siapa yang mereka sembah. Maka di situ katakanlah dalam zaman Israel ada patung Baal, karena Baal dianggap sebagai penguasa. Lalu ada patungnya. Itu karena tadi kata Selem itu menjadi satu bagian daripada perwakilan dan kehadiran siapa yang dilambangkan, dilukiskan di dalam patung itu. Waktu itu tidak ada gambar seperti hari ini, foto-foto yang ada, tidak ada. Jadi jangan bayangkan itu. Di zaman peradaban itu tidak ada kamera, tidak ada handphone, tidak ada sik-sik, jadi tidak ada. Ini juga sebenarnya sampai di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak punya foto seperti yang ada di gambar-gambar, di pajangan-pajangan. Tidak. Maka sudah perhatikan. Gambar Tuhan Yesus kadang di satu rumah ada yang agak gemuk. Di rumah yang lain agak kurusan. Yang satu lagi dalam film kok agak kurusan lebih daripada yang sebelumnya. Gambarnya berbeda-beda. Lalu sekarang kita bertanya, mana Tuhan Yesus yang betul? Dari semua itu tidak ada Tuhan Yesus yang betul. Semuanya aktor. Semua punya kelemahan. Mungkin untuk memahami jalan cerita itu baik, kita memahaminya demikian. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan, bahwa semua itu bukanlah Allah. Bahkan dalam gambar-gambar yang kita lihat sebagai Tuhan Yesus, itu bukanlah Tuhan Yesus. Bukanlah Tuhan Yesus. Saya mencoba bertanya kepada orang yang mencerita sudah pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, Tuhan Yesus itu rupanya seperti apa? Lalu kebetulan di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus. Dia tunjuk, itu model kayak begitu Tuhan Yesus. Saya langsung pikir, ini bukan Tuhan Yesus. Ini pasti bohong. Karena Tuhan Yesus tidak punya muka seperti itu. Dan tidak ada yang tahu muka Tuhan Yesus seperti apa. Tapi oke lah, itu hal yang lain. Sekarang kita kembali ke sini. Kata Selem itu menggambarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya intinya adalah kehadiran dan perwakilan daripada apa yang dilambangkan oleh gambar itu. Oleh patung itu, dan lain sebagainya. Nah ini pula sebabnya, dalam konteks aplikatif, dan juga penyembahan kita kepada Allah, Allah bilang tidak boleh ada patung, tidak boleh ada gambar untuk disembah. Tidak boleh. Bahkan kepada manusia pun, sesama manusia pun tidak boleh saling nyembah. Karena sebenarnya di dunia ini, kita manusia ini harus melambangkan kehadiran Allah. Kita manusianya adalah perwakilan Allah di dunia. Tetapi saudara, banyak kali manusia ketika menjalani hidup di dunia ini, bukan mewakili Allah. Tidak melambangkan bahwa itu adalah Allah. Ada sifat-sifat Allah yang ada padanya. Justru melambangkan dia adalah perwakilan dari setan. Perwakilan dari kejahatan. Maka dunia ini penuh dengan hal-hal yang demikian. Tetapi ini tidak boleh ada pada saya dan saudara. Tidak boleh pada kita demikian. Kita adalah imago Dei. Kita adalah gambar daripada Allah. Bukan gambar daripada setan. Bukan gambar daripada makhluk-makhluk lain. Apalagi kejahatan-kejahatan. Harusnya tidak boleh ada pada gambar Allah. Dan sayalah, saudaralah, gambar Allah itu. Kata Selem juga itu menegaskan apa yang disampaikan di dalam kata Demut juga menegaskan apa yang ada dalam kata Selem. Jadi Selem wa Demut. Selem gambar dan rupa Allah Demut. Itu menjadi satu padu yang menggambarkan identitas kita sebagai identitas ilahi. Singkatnya, ketika kita memahami itu, yang pertama, ada relasi intrapersonal, pengenalan akan diri yang begitu mendalam, dan di situ mencakup dimensi akal, emosi, rasio, mencakup juga moral kita secara pribadi.
Jadi waktu Allah mencipta kita sebagai gambar dan rupanya, maka awalnya di dalam kehidupan tatanan awalnya Adam dan Hawa mengenal siapa diri mereka secara intrapersonal. Secara diri sendiri, mereka tahu, mereka kenal, mereka tahu pikirannya seperti apa, kehendaknya mereka tahu. Dan semua itu berpaut kepada Allah. Yang pertama, relasi dengan diri. Tapi itu didasarkan pada yang kedua, relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah ini di dalam tatanan penciptaan Allah yang awal, itu begitu intim. Allah dan manusia bagaikan sahabat. Karib berbicara face to face, berbicara saling mengenal. Allah pasti mengenal manusia. Manusia mengenal dengan sempurna, dengan sesungguh-sungguhnya akan Allah. Itu relasi yang tidak pernah ada, kecuali kita dilahirkan kembali. Itulah pentingnya kita percaya kepada Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Karena dengan itu saja kita bisa dipulihkan dari gambar yang sudah kita hancurkan dengan dosa kita, yang kita rusakkan, pada akhirnya dibalikkan. Dalam 2 Korintus pasal 5:17, kita bukan lagi ciptaan lama, tapi ciptaan baru. Dalam ciptaan itulah kita boleh mengenal Allah. Jadi relasi dengan Allah di awal penciptaan itu clear, itu jelas, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada sedikit noda pun di dalamnya. Kenal, betul-betul kenal. Dan oleh karena pengenalan itu, relasi itu begitu intim. Bagaikan seorang sahabat yang tidak ada cekcok satu dengan yang lain. Selain itu, relasi horizontal juga demikian. Adam mengasihi Hawa dengan begitu dalam. Hawa mengasihi Adam dengan begitu dalam. Oleh karena mereka punya pengenalan yang datang daripada Tuhan sebagai imago Dei. Tidak ada kekerasan, tidak ada sakit menyakitkan satu sama lain. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada KDRT. Dan tidak ada pemberontakan dari istri kepada suami. Sebaliknya demikian, tidak ada. Ini adalah satu kondisi dan keadaan yang paling ideal daripada seluruh tatanan ilahi yang memang dikehendaki oleh Tuhan demikian adanya. Mereka tahu tanggung jawab masing-masing. Relasi sosial, relasi horizontal, mereka paham itu. Jadi dalam konteks imago Dei, sebagai selem wa demot, itu menggambarkan kita mengenal diri kita berdasarkan pengenalan kita kepada Allah. Lalu kita juga mengenal sesama kita, memperlakukan sesama kita, termasuk memperlakukan alam semesta dan ciptaan Tuhan yang lain berdasarkan pengenalan kita kepada Allah. Seperti itu kedalaman, kebenaran dan fakta daripada imago Dei. Itulah kita awalnya. Dan ini yang saya sebut sebagai mahakarya Allah. Kita dicipta dengan identitas ilahi. Yang kedua, yang membedakan dengan ciptaan yang lain, makhluk ciptaan yang lain, kita sebagai ciptaan yang klimaks. Manusia sebagai klimaks daripada ciptaan Allah yang lain. Penciptaan satu terang, cakrawala, lalu seterusnya sampai hari ke-6. Itu pun minggu lalu kita sudah renungkan, ada segmen pertama, menciptakan semua binatang dan hewan dan binatang melata. Lalu kemudian di akhir daripada ciptaan Tuhan, pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti, tetapi sebelum berhenti pada hari yang ke-6, Tuhan mencipta manusia. Itu adalah klimaksnya. Dan semua yang dicipta oleh Tuhan, klimaksnya adalah manusia. Padahal tadi kalau kita bandingkan dengan alam semesta, dengan bumi dan ciptaan lain, kita ini siapa sih? Kita ini apa? Tapi kita menjadi klimaks daripada ciptaan Tuhan. Dicipta paling akhir. Ini artinya semua sudah disiapkan. Kebutuhan-kebutuhan manusia telah disiapkan dengan matang. Tanpa kekurangan satu pun dari bagian itu. Tuhan siapkan bagi manusia. Bukankah sesuatu yang ajaib? Sebelum menjadikan manusia, Tuhan sudah siapkan semua. Jadi hari ini dalam aplikatifnya, kita tidak perlu takut dengan hidup. Karena Tuhan menyiapkan semua bagi kita. Tetapi jangan salah paham. Karena manusia sudah berdosa, maka Tuhan bilang, engkau harus bekerja. Sebelum juga Tuhan sudah memerintahkan itu kepada Adam dan Hawa sebagai makhluk bekerja. Apalagi sekarang kita sebagai manusia yang sudah berdosa, maka bekerja lebih daripada sebelumnya. Kita tidak bisa mengatakan, biarkanlah aku berdoa seperti Elia. Elia bukan berdoa itu, dia mengeluh kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap care mengirimkan gagak untuk ngasih makan kepadanya. Tapi kita tidak. Jangan kita belajar dari sana, itu hal yang lain. Tuhan bilang bekerja, tetaplah sebagai insan yang harus bekerja. Karena burung-burung pun dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung pun dipelihara oleh Tuhan. Tetapi mungkinkah burung di udara tidak bekerja? Adakah burung di udara tidak kepakan sayap, tidak mencari makan, lalu dia tetap hidup? Oh, tidak ada. Burung kalau dia tetap tinggal di sangkarnya, dia hanya tunggu makan, tinggal tunggu waktu mati. Tapi tidak ada burung begitu. Kalau tidak ada burung yang demikian, harusnya lebih daripada itu manusia tidak boleh ada yang demikian. Mengapa? Karena kita manusia adalah mahakarya Allah. Burung ada di bawahnya. Kalau Tuhan jaga burung, jaga yang lain, apalagi manusia. Ini satu penghiburan, tetapi tidak melepaskan dimensi tanggung jawab bagi kita. Itulah yang saya maksudkan di dalam dicipta sebagai klimaks daripada ciptaan Allah. Bahkan lebih istimewa daripada malaikat. Itu firman Tuhan bilang.
Tidak ada dalam kitab suci ditulis malaikat dicipta menurut gambar Allah. Tapi saya dan saudara ditulis oleh kitab suci. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti bahwa kita, oh saya lebih hebat daripada malaikat. Nah, bukan itu maksudnya. Keistimewaan itu membuat kita bahkan setelah jatuh ada kemungkinan untuk diselamatkan. Tapi iblis, malaikat yang jatuh itu setelah jatuh tidak ada kemungkinan untuk selamat. Tidak ada pintu kedua untuk dia bertobat. Tapi saya dan saudara, setelah jatuh, mata Tuhan tetap tertuju, telinga Tuhan tetap tertuju. Itulah keistimewaan kita. Tapi jangan menggunakan itu dengan lalai. Memang kita istimewa, tetapi kita harus pakai itu dengan baik. Dalam konteks selanjutnya, sebagai klimaks daripada ciptaan, kita ada tanggung jawab juga di dalamnya. Termasuk ayat tadi sudah disampaikan. Jadi kalau kita baca sampai ayat 28, 29, 30 seterusnya, itu kita menemukan apa tanggung jawab manusia. Itu disebut sebagai mandat budaya, mandat penciptaan. Kita tidak boleh merusak alam. Tidak boleh menghancurkan apa yang Tuhan sudah beri. Kita harus menjaga tatanan ini, pelihara, kuasai dalam konteks bukan asal-asalan jadinya. Tetapi itu dalam tatanan pemeliharaan dan pelestarian daripada ciptaan Allah yang lain. Itu yang Tuhan maksudkan. Dan kita ini sekali lagi sebagai klimaks ciptaan Tuhan bertanggung jawab kepada ciptaan yang lain. Tak mungkin kita biarkan mereka bertanggung jawab sendiri. Tidak. Tuhan beri itu kepada saya dan saudara. Sebagai insan, sebagai manusia yang adalah mahkota ciptaannya. Dari semua kondisi dan kenyataan ideal ini, ayat 31 dari pasal 1 kitab Kejadian mengatakan, maka Allah melihat segala yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan semua ciptaan Tuhan ketika sudah ada manusia di dalamnya, Tuhan melihat sungguh amat baik. Mengapa sungguh amat baik? Saya sudah pernah mengatakan, saya tambah satu lagi. Yang pertama tentunya, karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, sungguh amat baik. Yang kedua, karena Tuhan di dalam penyelesaian ciptaannya, manusia dicipta sebagai klimaks, sungguh amat baik. Tetapi yang ketiga, ayat itu ada di akhir, setelah Tuhan memberikan mandat budaya dan penciptaan atau penciptaan. Maka Tuhan memandang sungguh amat baik dalam kerangka tanggung jawab manusia yang harus pelihara ciptaan Tuhan yang lain. Jadi semua ciptaan telah selesai sungguh amat baik. Manusia sebagai klimaks sungguh amat baik. Manusia sebagai klimaks harus memperhatikan tanggung jawabnya. Sungguh amat baik. Itu klimaks. Tuhan melihat semua menjadi baik. Tapi waktu jadi seperti yang saya katakan, sungguh amat baik. Lalu yang ketiga, perbandingan dengan makhluk ciptaan lain tentunya. Kita dicipta dengan tujuan untuk tujuan yang kekal. Manusia berbeda dengan yang lain. Ciptaan yang lain tidak dicipta oleh Tuhan untuk tujuan yang abadi, untuk tujuan yang kekal. Tidak. Tapi waktu Tuhan mencipta manusia, Tuhan bilang, hiduplah. Dan engkau akan memiliki hidup yang kekal. Kalau engkau tidak memberontak kepadaku. Tapi faktanya manusia memberontak. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan bahwa manusia istimewa. Dalam pemberontakan seperti ini pun, Tuhan datang menyelamatkan. Dan tetap apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan sebelumnya sebagai manusia yang harus menuju pada yang kekal. Tuhan tetap menjaga itu. Tuhan tetap menjaga. Sampai hari ini pun bahkan kita sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan tetap mengingat dan memelihara. Dan dia tetap mengarahkan manusia supaya sampai pada tujuan yang kekal. Seperti itu. Kita hidup selama-lamanya dengan Allah. Hidup dalam keabadian, dalam kekekalan. Bersama dengan Allah. Ini yang Tuhan rancangkan sejak awal untuk manusia. Dan tidak pernah goyah dari ciptaan Tuhan. Tuhan tidak mungkin melupakan apa yang dia sudah rancang di awal itu. Sampai hari ini tetap seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan kita datang ke dunia. Tujuannya bukan untuk membereskan perekonomian kita. Tujuannya bukan untuk membereskan rumah tangga kita. Lebih daripada itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Untuk membawa kita pada kehidupan yang kekal. Klimaks daripada kedatangan Tuhan adalah hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi saya dan saudara. Supaya saya dan saudara yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan akhir daripada Tuhan datang ke dunia. Maka hidup kita tidak bisa hanya berpikir tentang hal yang fana yang ada di depan mata ini. Mari kita mengarahkan mata iman kita menuju menembus tembok. Menembus kefanaan. Sampai pada satu titik kebakaan. Di dalam kekekalan mata kita melihat sampai ke sana. Kita tahu setelah kita mati. Kita tidak bawa apa. Tetapi yang kita bawa adalah hidup menuju pada yang kekal. Kita suatu saat setelah mati. Akan masuk ke dalam kekekalan. Face to face dengan Allah kita. Dengan Kristus Tuhan kita. Yang kita melihat, oh ternyata ini loh muka daripada Tuhan kita. Lebih ganteng ternyata daripada foto-foto yang ada di mana-mana. Tapi saya tidak katakan kita tidak pakai itu. Kalau memaknai dengan benar, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi secara pribadi, lebih penting menaati Tuhan daripada memajang itu tanpa ketaatan. Dan semua daripada itu, memang tujuannya adalah untuk hidup yang kekal. Dan di dalam itu, saudara kalau baca kitab suci, salah satu orientasi terpenting daripada semua itu, bagaimana mempermuliakan Allah. Muliakanlah Allah. Dari awal, dari kitab Kejadian, sampai masuk pada kitab Wahyu. Semua itu benang merahnya mempermuliakan Allah di dalam Kristus Tuhan. Ini yang Paulus terus kaji, dan saya terus ulang. Supaya kita mengingat apa dan siapa kita ini.
Kemana arah hidup kita ini? Paulus dalam berefleksi ini, saudara, dia mengatakan, engkau kalau makan, kadang kalau udah lapar lupa Tuhan. Engkau kalau makan, kalau minum, atau lakukan apa saja, pikirlah, cobalah engkau berpikir, engkau mempermuliakan Tuhan tidak di dalamnya. Jangan-jangan kita menyakiti Tuhan, jangan-jangan kita membelakangi apa yang Tuhan inginkan bagi kita lakukan. Selalu berpikir. Memang di awal susah untuk ini. Tapi mari kita terus gaungkan dalam pikiran kita, perkatakan supaya otak kita terus berefleksi dan berespon, pada akhirnya ini menjadi alami bagi kita. Mengapa kita bisa bangun pagi setiap hari? Ada yang bisa bangun jam 5. Mengapa? Karena dia sudah mengatur alarm sebelumnya. Setelah itu dia tidak menggunakan alarm lagi. Tubuhnya langsung menjadi alarm otomatis. Membangunkan dia pada jam 5. Karena dia sudah terbiasa dengan itu. Ada yang bisa lebih dari itu bahkan untuk bangun. Bisa jam 4 sudah bangun. Tanpa alarm bisa bangun. Karena tubuh memberikan mekanisme itu. Tapi harus diajar. Harus dibiasakan. Dari kebiasaan habit inilah membentuk satu karakter yang pada akhirnya boleh mempermuliakan Tuhan. Jangan pernah bilang, oh saya memang sudah begini. Saya tidak bisa berubah. Itu orang bebal. Tapi di dalam Tuhan tidak ada. Apa yang tidak bisa diubah dari karakter manusia? Kecuali kekerasan hati dan ego sendiri, maka tidak mungkin. Tapi semua bisa diubah. Coba perhatikan, kita hari ini ada. Dalam karakter, saya tidak bicara fisik. Dalam karakter, sifat-sifat kita. Mungkinkah kita bawa dari kecil? Ada orang yang suka maki setelah dewasa. Apakah dia waktu kecil sudah tahu maki? Dia belajar. Dia belajar. Ada orang yang bertanggung jawab disiplin dengan waktunya. Dari kecil begitu? Tidak. Dia lapar tinggal nangis waktu masih baby. Tapi sekarang waktu kita sudah dewasa begini, lapar bukan nangis. Tapi cari di mana ada makan supaya kita bisa melanjutkan untuk memuliakan Tuhan. Itu bedanya. Jadi hidup ini selama Tuhan beri adalah proses belajar. Belajar untuk mempermuliakan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi harus dimulai dari kerenduan, pemikiran yang mendalam, hati yang mendasar kepada kebenaran Tuhan untuk mempermuliakannya. Sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa diubah dalam terang ilahi Tuhan, khususnya mengenai karakter yang tidak baik daripada kita. Tidak ada. Juga ada yang membenarkan diri. Saya memang sudah begini. Walaupun mulut saya suka maki, suka ngomong kasar, hati saya baik. Dari mana yang kayak begitu itu benar adanya? Itu omong kosong belaka. Karena dari mulut ini sebenarnya muncul apa yang ada di dalam otak dan dalam hati. Mana mungkin dia kalau sering maki lalu bilang, oh hatinya baik, otaknya baik. Pikirannya selalu di situ. Tapi saudara, dari situ kita belajar bahwa orang Kristen tidak boleh demikian. Ingatlah yang ketiga ini, kita dicipta untuk tujuan yang kekal. Kalau kita dicipta untuk tujuan yang kekal, maka ingatlah untuk sampai pada tujuan yang kekal, muliakan Tuhan selagi masih ada nafas. Muliakan Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Sementara saya menyampaikan ini, saya sudah sering katakan, ada orang di luar sana meninggal. Tetapi saya dan saudara tidak demikian. Muliakanlah Tuhan. Dan sekarang saya simpulkan apa yang saya sudah sampaikan ini. Manusia adalah maha karya Allah. Dari semua ciptaan Allah, termasuk alam semesta, makhluk-makhluk yang lain, manusia adalah maha karya Allah. Mata Tuhan tertuju kepada manusia ini. Telinga Tuhan mendengar apa yang disampaikan oleh manusia ini. Maka kalau sudah seperti itu, kita harus memaknai hidup, bukan sekedar hidup, bukan asal jadi. Hidup saya dan saudara tidak kebetulan. Dan tidak asal jadi oleh Tuhan mencipta saya dan saudara. Tidak. Hidup ini by design daripada Allah. Dan saya, saudara, adalah maha karya Allah. Kita maha karya Allah. Maka sekarang tantangannya, bagaimana hidup kita? Mari kita hidup dengan identitas kita. Hiduplah sebagai makhluk yang adalah maha karya Allah. Identitas kita adalah maha karya Allah. Hiduplah seperti itu. Singkatnya, muliakanlah Sang Pencipta yang mencipta kita sebagai maha karyanya. Tuhan memberkati. Amin.